Amir bin Al-As ini canggih sekali cara berfikirnya. Ta'un itu laksana api. Jadi kalau ada bahan bakar, bahannya dia cepat sekali menular. Maka harus diputus. Dengan cara apa? Tinggallah di gunung-gunung. Jaga jarak. Kemudian apa penyebab yang disebut dengan fahisyah itu? Yang disebut dengan fahisyah yang telah merajalela, yang terang-terangan di hadapan kita, pertama zina. Jadi kalau zina itu sudah dilakukan secara terang-terangan, tinggal tunggu dampak yang terjadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu fahisyah dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra surat 17 ayat 32. Yang kedua, LGBT. Perbuatan ini dikategorikan fahisyah, perbuatan yang laki-laki mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwatnya. Perempuan mendatangi perempuan. Maka ini telah terjadi di zaman sebelum kita, yakni di zaman Nabi Lut alaihi salam. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 80. Wa lutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Perhatikan ma'asyar muslimin, yang telah terjadi di zaman Nabi Lut untuk akhir-akhir ini tidak kita sanksikan keberadaannya, bahkan mereka terang-terangan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kalau sudah terjadi dua hal di antara fahisyah, padahal masih banyak sekali fahisyah-fahisyah yang lain, tapi kalau dua hal ini aja sudah nampak nan terang di hadapan kita, maka kalau sudah ta'un ada, berarti sudah tidak kita sanksikan kembali. Perhatikan hadis, kalau tadi ayat, Ka'ab bin Al-Ahbar rahimahumullah, beliau mengatakan, idza ra'aital waba qad fasha fa'lam anna zina qad fasha. Apabila engkau menyaksikan wabah penyakit telah menyebar, ketahuilah bahwa di antara sebabnya adalah perzinaan telah merebak. Hilyaul Auliya juz 6 halaman 379. Bahkan Allah tabaraka wa taala melanjutkannya kembali, surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang apabila berita perbuatan fahisyah tersiar di tengah orang-orang yang beriman, maka mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini semuanya dalil bahwa fahisyah adalah penyebab dari ta'un.
Yang terakhir yang dari ta'un kita ambilkan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan penyakit ini muncul akibat maksiat. Hadis-hadis di atas, Al-Quran di atas menunjukkan bahwa ta'un muncul hukuman akibat maksiat dan atau fahisyah. Fathul Bari juz 10 halaman 193. Wallahu a'lam. Ini poin pertama. Kemudian Rasul tadi menganjurkan adanya social distancing dan seterusnya. Bagaimana Islam yang 14 abad yang lalu sudahkan memberikan gambaran itu semuanya. Mari kita perhatikan pembahasan ketiga, yaitu adanya konsep social distancing, lockdown maupun tidak bersalaman ketika Covid. Ini pun telah diatur, termasuk nanti fikih daripada Covid, seperti sholat berjarak dan sebagainya, seperti apa nanti insya Allah ada. Semoga waktunya nanti mencukupinya, karena waktunya tidak seperti kajian yang sudah ada waktu agak lama, karena ini nanti keterbatasan, maka saya singkat sekali. Baik, yang pertama berkaitan dengan konsep social distancing. Ternyata konsep ini telah terjadi 14 abad yang lalu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu memberikan kepada sahabatnya, yakni kepada apa? Amir bin Al-As. Kisahnya waktu itu Sam sedang terkena penyakit ta'un. Yang meninggal ketika itu antara 25 sampai 30 ribu meninggal. Gubernur Sam ketika itu adalah sahabat mulia Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Padahal ia dijamin masuk surga. Dan yang meninggal dua itu sahabat mulia Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah serta Mu'az bin Jabal meninggal karena wabah. Padahal dua-duanya insya Allah masuk surga. Ketika itu amir daripada gubernur Sam adalah Amir bin Al-As. Maka ketika kunjungan Umar, ketika itu Umar sebagai adalah khalifahnya, maka Umar ketika itu dicegah tidak boleh masuk karena Sam ketika itu sedang ta'un. Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala. Semakin dahsyatnya jika bahan bakarnya berkumpul, hendaklah kalian menyebar tinggal di gunung-gunung. Musnad Ahmad nomor 1697. Jadi sampai diganti, awalnya adalah Abu Ubaidillah Al-Jarrah, kemudian diganti Amir bin Al-As gubernurnya. Amir bin Al-As ini canggih sekali cara berpikirnya. Ta'un itu laksana api. Jadi kalau ada bahan bakar, bahannya dia cepat sekali menular, maka harus diputus. Dengan cara apa? Tinggallah di gunung-gunung. Jaga jarak. Masya Allah. Maka kalau sekarang jaga jarak itu tidak asing sejatinya untuk Islam. Sudah ada zaman dahulu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, konsep adanya lockdown, karantina wilayah. Ini pernah terjadi. Lihat konsep ini. Rasul dalam sabdanya, "Idza sami'tumut ta'un bil ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi wa antum fiha fala takhruju minha." Muttafaq alaih. Apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri,
maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaq alaih. Bagaimana Islam? Sudah menerapkan lockdown? Sudah. Sudah luar biasa ini. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, tidak bersentuhan atau berjabat tangan. Wabah ini begitu cepat menular, dengan salah satunya caranya adalah sentuhan serta jabatan tangan dengan orang lain. Maka para ahli kesehatan memberikan himbauan akan hal itu dan kembali kepada ajaran Islam yang jauh 14 abad yang lalu. Baginda Rasul telah memberikan sikap ini. Kapan? Saat itu ya, tidak bersalaman untuk menerima baiat dari orang yang terkena penyakit menular. Padahal ini baiat loh. Baiat saja Rasul tidak bersalaman karena yang akan dibaiat itu orang yang kena penyakit lepra, penyakit yang menular. Rasul gak salaman. Itu. Hal ini didasarkan dari sahabat Amir bin Al-Asy'ari dari bapaknya radhiyallahu an. Dahulu ada utusan dari Thaqif, ada seorang yang terkena kusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pesan, sungguh kami telah membaiat Anda, tidak perlu bersalaman, maka pulanglah. Hadis riwayat Muslim nomor 328. Lantas yang benar bagaimana? Kalau kita ketemu bukan salamannya, salamnya. Ingat, bukan salamannya tapi salamnya. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah mengetahui apa yang kita lakukan berikutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana para ulama memberikan gambaran batasan tentang taun atau COVID-19 yang sekarang sedang melanda. Sebetulnya banyak dari para ulama, tapi karena keterbatasan waktu, anak akan ambil hanya satu saja, yakni pernyataan seorang ulama yang mutaakhirin, ulama sekarang, ulama yang sering datang ke Indonesia, yakni Asy-Syaikh ya Abdul Razak Al-Badr rahimahumullah. Apa itu? Beliau menyampaikan berkaitan dengan taun atau COVID-19 ini 6 poin. Apa saja yang beliau sampaikan kepada kita kaum muslimin? Ini nasihat ulama, betul-betul ulama. Ya. Yang pertama, kewajiban seorang mukmin muslim hendaklah ia segala keadaan tetap berpegang kepada Allah Ta'ala dengan bertawakal, berkeyakinan bahwa segala perkara semuanya atas kekuasaan Allah. Jadi yakinkan hal yang sudah terjadi ini semuanya tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Lihat surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Itu. Jadi kalau begitu, bagaimana sikap kita? Maka dengan keyakinan dan seyakin-yakinnya
Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ini tadi, lihat penjelasan tadi, taun azab bagi orang-orang selain muslim terdahulu. Umat Islam jadi apa? Rahmat. Ini yang harus kita garis bawahi. Husnudzon, positive thinking kepada Allah tabaraka wa ta'ala.